Nama saya Rustam dari PMI Kabupaten Belitung. Di PMI sebagai saya tergabung di PMI sejak 2004. Dulu jadi relawan, sekarang sudah di staff. Alhamdulillah. Kemudian saya Dedi Sinetra. Sehari-hari saya sebagai tenaga medis di Puskesmas Arsaga, tepatnya di ruang tindakan. Ya. Kemudian tergabung di PMI sejak tahun 2013 dan alhamdulillah diberi kepercayaan ini sekarang sebagai pengurus di bidang ketua bidang. Paling tidak kita sudah bisa melakukan. Masalah itu berhasil atau tidak bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan. Jadi ya, tapi minimal kita mau melakukan tindakan ke korban. Kita katakan korban, tidak itu masih berdetak dan nafas masih berhembus, kita tidak boleh melakukan RGP. Karena RGP ini kita lakukan dan kita melihat ini ada tanda-tanda kehidupan, kita lakukan terus, tapi memang sudah ada tanda-tanda ini sudah semuanya penilaian ekspos dulu ya. Bukan celananya, bukan celananya. Waduh loh, kacau loh. Ini kronologinya bejat deh. Kacau. Taliban melonggarkan, buka bajunya, BH-nya nggak usah ya. Serius. Aku diwiringin aja dengan ngasih spiral. Posisi aman. Sebentar kalau dulu. Bukan jalur Mungkin bukan jalur nafasnya aja. Atau kasih bantuan udara. tadi bernafas. Enggak bernafas. Cuma dari narinya aja. Belum bergigi. Susah nih gara-gara pandemi niup aja susah. Di arteriolis masih terdapat denyut, berarti fungsi jantung masih berfungsi. Cuma di kasus ini korban mengalami henti nafas. Apa yang telah dilakukannya tadi, nanti kita evaluasi. Seperti itu tadi ya. Oke. Selanjutnya, kelihatan bahwa teman-teman semua sudah mengikuti kegiatan pelatihan selesai. Bahwa yang dilakukan tindakan yang pertama tadi ketika melihat korban, yang pertama adalah kita evaluasi lembarannya. Ketika melihat korban yang meminta teman atau kita kalau misalnya ada orang lain kita untuk menghubungi, ya kita istilahnya apa kalau penolong pertama? Kawan. Ya, istilahnya kita ini punya basic sebagai penolong pertama. Berarti kita ini disebut sebagai apa? Medical first responder. Medical yang pertama kali tiba pada saat terjadi. Ya. Posisinya gini ya.
mata ke arah perut. Setelah lihat dengan dan rasakan, cek nadi. Nah, cek nadi seperti apa? Kalau nafas tidak ada, biasanya kita cek nadi. Cek nadinya dua jari diletakkan di tengah leher, kemudian ditarik ke samping. Dua jari, kalau orang ini langsung biasanya langsung. Tapi supaya urutannya yang ya, dua jari letakkan di tengah leher, tarik ke samping. Untuk merasakan ada tidaknya denyut nadi apa? Karotis. Nah, setelah pemeriksaan tadi, tadi yang saya bilang tadi, ketika darurat kita biasanya langsung ke pemeriksaan nafas dan nadi, ya. Pemeriksaan nafas dan nadi. Semuanya aman, berarti yang lainnya bisa dilanjutkan ke pemeriksaan lainnya. Berarti yang dilakukan adalah resusitasi nafas. Karena kita tidak bisa memberikan resusitasi jantung ketika nadi masih ada. Jadi yang dilakukan adalah resusitasi nafas kita baru-baru. Nah, tadi kita punya teman atau kita di sekitar kita ada 3 penolong, kita bisa meminta bantuan teman untuk terus membuka jalan nafas. Jalan nafasnya dibuka, memegang dengan ada berapa teknik? 2. Ya. Yang keras dengan ya. Membuka jalan nafas itu ada 2 teknik, yaitu bisa dengan tekan dahia pada dagu, kemudian yang keras bisa dibantu oleh teman. Nah, dari arah kepala, ya. Kemudian bagaimana cara menentukan titik tekan? Tadi sudah ada ya. Ini ada sisi bawah tulang rusuk ya. Nah, ditarik ke tulang sternum, ya, tulang tengah, tulang sternum. Kemudian keluarkan 2 jari selanjutnya. Kemudian ini telapak tangan kita ini letakkan di sisi tangan yang jari yang terakhir. Nah, ya, jari manis ya. Ya. Tarik sisi tulang rusuk, letakkan di tulang sternum. Kalau sudah kelihatan langsung tulang sternum. Kemudian letakkan 2 jari, jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian jari telapak tangan kiri kita letakkan di sisi 2 jari. Ini ya. Oke. Saya evaluasi dulu, letak jantung itu ada di mana? Di apa? Di kepala. Dikepalkan ke. Tadi saya perhatikan siapa? Bang Budi. Bang Budi penanganannya sudah oke banget. Ya. Jadi pada saat kita memberikan resusitasi jantung paru, tangan ini lurus. Kemudian yang kita gunakan adalah tenaga dari bahu. Ya. Kemudian dalam tekanan
diperkirakan berapa ada kedalaman tekanan? 5 sampai 6 cm. 5 cm ya. Perkirakan sekitar 5 cm. Nah di boneka Santi ini ya, kita punya lampu indikator. Tapi lampu indikator ini tidak mengukur kelebihan kedalaman, dia hanya mengukur kekurangan kedalaman. Jadi kalau dia kedalamannya kurang dia akan merah. Kemudian dia kalau dalamnya cukup dan lebih dia akan hijau. Ya. Berapa hitungannya? 30 tekan dengan 2 kali napas. Oke. Nah, kemudian ketika kita memberikan tekanan, diusahakan tadi sudah benar mengeluarkan suara yang memang orang ini benar-benar memberikan pertolongan. Itu maksudnya. Kemudian sampai kapan kita memberikan pertolongan? Sampai petugas medis, sampai korban sadar, atau sampai petugas medis datang. Sampai petugas sampai korban sadar. Ketika korban sadar atau memberikan tanda-tanda respon, hentikan. Yang kedua, petugas medis datang. Yang ketiga, Serahkan. Sampai menolong kelelahan. Yang keempat, adanya tanda-tanda kematian. ya, si korban sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah pasti mati. Apa itu tanda-tanda kematian? Yang paling cepat itu lebam mayat. Lebam mayat itu muncul ketika berapa lama? 20 sampai 30 menit. Selanjutnya ada kaku mayat. Selanjutnya ada pembusukan. Kali pembusukan berapa lama? Kemudian yang lainnya 4 tanda-tanda kematian itu. Apa lagi? Kondisi fisik yang kalau kita lihat memang ini sudah pasti nanti. Mereka sudah gugus itu. Ya, itu tanda-tanda mati ya. Tapi yang paling mendekati ketika kita memberikan LGD itu lebam mayat. Lebam mayat 20 sampai 30 menit. Nah, ya. Kalau kita nggak usah bicara ke mayatnya, kita bicara dengan orang hidup. Orang hidup kekurangan suplai oksigen, yang bisa kita lihat adalah kebiruan di Bibir. bibir, itu yang pertama. Jadi lebam mayat itu akan muncul pertama kali kita lihat bibirnya warnanya mulai udah membiru. Kemudian dia bisa di seluruh permukaan kulit di penderita itu sendiri. Tapi bukan berarti dia langsung biru semua, tapi ada titik-titiknya. Misalnya lebamnya di sini, di bagian muka. Jadi ada kelompok-kelompok dan kemudian akan menyebar dan akan menutup semuanya menjadi biru. Ya. Jadi ada proses gitu. Jadi lebam mayat seperti dikatakan tadi akan muncul 20 sampai 30 menit. Ya, itu sudah pasti kita nanti. Dan itu kita hentikan untuk melakukan RJP tadi. Ya. Kemudian untuk RJP paling dikasih capek. RJP kita melakukan berapa siklus? 5 siklus. Ya, dalam artian kita mulai berhitung. Kita udah melakukan penilaian dini, nadi tidak ada, kemudian napas juga ada. Kita lakukan RJP, khusus jantung paru. Yang disampaikan tadi adalah dengan cara menarik jari manis ke arah tulang sternum, mengukur dan meletakkan punggung tangan yang paling kuat kita. Misalnya saya bukan kidal, berarti saya menggunakan punggung tangan kanan untuk di bawah. Tapi kalau kita kidal, kita menggunakan punggung tangan kiri. Ya, karena kalau saya
biasa kanan saya meletakkan ini tenaganya tidak maksimal. Ya, tapi kalau ada karena saya akan menggunakan punggung tangan kanan, tenaganya akan maksimal. Tadi sudah dikatakan bahwa tumpuan tenaga yang akan kita gunakan untuk RJP adalah tenaga bahu atau tenaga punggung kita. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian persyaratan lain untuk melakukan RJP. Persyaratan lain untuk melakukan RJP adalah lokasi tempat. Lokasi tempat. Kita tidak boleh melakukan RJP di atas permukaan yang lembut dan tidak maksimal. Misalnya di kasur tidak boleh kita lakukan karena tenaga yang kita keluarkan kasur akan menekan, tidak maksimal. Kita melakukan RJP harus maksimal. Ya, jadi permukaan yang kita gunakan adalah permukaan yang keras dan datar. Itu yang paling harus kita perhatikan. Ya, setelah kita melakukan menempatkan pemerintah di posisinya, setelah penilaian ini, kemudian henti nafas lebih jatuh, kita lakukan RJP dengan cara melakukan pijatan 32 pijatan dan 2 bantuan nafas. Ya. Sebanyak 5 siklus. Ya. Untuk menghitung, kita benar yang dikatakan tadi, kita harus mengeluarkan suara. Ada beberapa metode yang dikeluarkan suaranya untuk melakukan perhitungan. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. Stop. Ada lagi yang lebih kalau kami di pelatihan kemarin menggunakan teknik perhitungan 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 sampai 1, 2, 3, 10, berarti 30. Bantu napas. Bantu napas. Kita melakukan bantu napas ini menggunakan semaksimal mungkin kita sudah berdarah dan menyalurkannya. Kemudian untuk melakukan ini, posisi kita, mulut kita dengan mulut korban harus benar-benar full. Ya. Bedanya nggak berkah. Jadi memang benar-benar kita melakukannya full di permukaan bibir kita dan bibir korban. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu kita meniup, hidung harus tertutup. Ya, kita tutup hidungnya, kemudian kita lakukan tiup, kemudian mata kita tujukan ke arah dada. Jadi kita bisa melihat hembusan napas kita tadi masuk apa tidak. Karena akan kelihatan waktu kita menghembuskan napas ini akan mengangkat kalau memang itu berhasil. Ya, itu. Setelah melakukan 1 siklus, belum juga ditentukan, kita lakukan lagi 2 siklus, sampai 30, lakukan napas. Kemudian kita lihat lagi, belum ada tanda-tanda, lakukan lagi. Ya, makanya tadi sudah dikatakan, kita sampaikan tadi, kapan RJP dihentikan? Ada bila bantuan lain datang, kemudian ada tanda kehidupan, ada tanda kematian, ya, itu henti nafas dan kita hentikan, kemudian kita kelelahan. Untuk melakukan RJP bukan hal yang mudah, sangat capek. Kita bisa melakukan 2 siklus. Wah, orang ini udah hebat tenaga. Ya. Udah hebat. Karena sangat menguras tenaga. Karena campur kepat 3 bulan menjelang. Kalau kita bisa melakukannya dengan cara tidak mengusahakan tulang rusuk ini tidak menembus paru-paru, ya silakan saja. Tapi kalau kita merasa tulang rusuknya udah berapa orang bisa, lebih baik jangan kita lakukan karena itu akan menjadi beban buat kita. Ya Allah, lakukan tekan yang tekan kena tulang rusuknya.
umur kita akan mikirkan itu. Gitu ya. Jadi ini dilema yang kembali ke kita. Ya. Ada yang menyarankan boleh dilakukan karena ini prinsipnya kita lakukan tapi tidak kita lakukan mati. Paling tidak ada usaha kan? Paling tidak usaha kita, ya, usaha kita. Gimana caranya? Ya, minimal untuk hal-hal yang demikian, atur posisi dia, atur pernapasannya. Boleh kita lakukan pijatan ringan ke arah dadanya, ya, jangan sampai kita terlalu kuat menekan, karena akan tulang rusuk tadi akan menembus. Itu yang saya katakan dilema tadi. Kita lakukan salah, tidak kita lakukan salah. Tapi kalau kita tidak lakukan, tidak ada usaha. Okay. Orang ini tidak kita lakukan mati, kita lakukan juga mati. Tapi usahanya belum kita lakukan. Itu, ya. Itu kembali ke kita masing-masing selaku penolong. Ya. Kemudian tadi sudah digambarkan untuk melakukannya 32. Itu untuk berapa orang penolong? 32 untuk satu orang penolong. Bila kita mempunyai 2 orang penolong, berapa kali? Ayo. Ini ada nih, misalnya sudah 15 itu. Tadi ternyata ada 15. Iya. Sudah 15 CP, Wendy akan melakukan. Kalau dilihat, ini mantap adalah begini. Ya, ini bukan berarti dia leher, boleh duduk sini, kemudian kaki satu diluruskan, satu ditekuk. Ya, ini posisi mantap. Ya, sekarang rasakan. Kalau posisinya miring kanan ini, ada nggak rasa tekanan di paru-paru? Tidak ada. Ya. Coba miring ke arah sebelah kiri. Berbalikan. Guling. Ya, ya. Sudah miring ke sebelah kiri. Nah, sekarang miringnya ke arah sebelah Kiri sesam. ya kiri ya. Nah, sekarang ada nggak rasa tekanan di dadanya? Ada sesak ya. Dan ini berarti kita melakukan posisi mantap adalah posisi ke sebelah kanan. Ya, oke ya. Itu posisi mantap ya. Ya. Jadi kita miringkan korban ini ke arah sebelah kanan supaya tidak ada tekanan di paru-paru dan napasnya bisa lancar. Itu, ya. Kemudian setelah kita katakan kita udah posisi stabil dan posisi mantap, bantuan datang. Apa yang harus kita lakukan untuk penderita ini? Oke, tanda-tanda kita kalau udah posisi mantap kayak gini, kondisi udah stabil nih, napas sudah ada, nadi sudah ada, dan tinggal dievakuasi. Ini perhatiin nih. Ya, ya perlu diperkenalkan. Ini namanya apa tadi? Ya, masker CPR ya, masker CPR. Masker CPR ini fungsinya adalah untuk supaya kita tidak kontak langsung, mulut kita tidak langsung ke mulut korban. Ya, ini memang dirancang khusus, bisa meniup tapi tidak bisa kembali ke raja. Tapi kalau kita tarik, dia makan. Dalam artian, begitu kita masang di penderita, kita tidak kontak langsung dan udara yang terhembus dari penderita kita tidak hirup. Karena kita tidak tahu penderitanya mempunyai COVID atau enggak. Ya, oke, kalau sekarang tangan kan di sini ada bunga. Buka. Jangan. Jangan beragu. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, ya. Dari mulai kepala, ya, ke bagian kepala bagian belakang, kemudian ke leher. Leher ini
kita tidak boleh menggerakkannya, cukup diraba. Ketika dia memberikan respon, nah yang diperhatikan ketika pemeriksaan fisik ini adalah respon si korban. Nah, ketika dia memberikan respon, tinggalkan dan ingat. Ketika kalau ada teman penolong lainnya, suruh catat bahwa di bagian-bagian itu terdapat nyeri atau apa. Misalnya pemeriksaan kepala, meninggalkan bercak darah, artinya di kepala ada bagian kepala yang terluka. Kemudian kita lanjutkan ke bagian pipi, dimulai dari bagian mata, kemudian bagian pipi, kemudian bagian mulut. Mulut kita buka, periksa bagian dalam mulut. Ketika ada sumbatan dikeluarkan. Keluarkannya buka napas, buka jalan napas, buka mulut, korek pakai fingers, dimiringkan, korek, keluarkan. Oke. Terus dilanjutkan ke bagian anggota gerak atas. Ya, anggota gerak atas kita mulai dari belakang, kemudian turun ke tangan, kemudian kita lanjutkan di bagian apa namanya nih? Ya, abdomen. Kemudian sampai ke perut. Dari perut kita langsung pemeriksaan di bagian dada, kemudian ke bagian perut. Di perut kita bahas ada 4 bagian yang perlu diperiksa ketika dia memberikan respon, hentikan dan tandai. Maksudnya enggak. Kemudian kita lanjutkan ke anggota gerak bawah. Dari mulai pinggang, saya perlu raba semuanya nggak? Nggak apa-apa. Atau karena kasih lebih. Pinggul ini bisa digoyang-goyangkan, beda dengan leher. Kalau leher ada tulang spinal, tulang belakang yang harus diwaspadai. Sampai ke dari leher sampai ke belakang itu harus diwaspadai, cedera tulang belakang. Kemudian anggota gerak bawah ini kita selesaikan sampai ke kaki, kemudian dari atas Bawah atas. ya. Hal-hal yang kita temukan pada saat pemeriksaan fisik itu dicatat apa aja cederanya, lukanya apa aja. Kemudian catatan itu kita lanjutkan ke medis. Ketika penolong Udah itu biar aja situ. medisnya kita serahkan, laporkan bahwa si korban sudah penanganan sudah kita lakukan penanganan ABCD, kemudian terhadap korban terdapat luka-luka. Sambil pengenalan ya. Ini kain mitela ini cara melipatnya itu saya mengambil kopinya. Ini sudut bawah ini kita tarik ke atas. Ke atas. Saya jadi iri. Melipat kain mitela ya. Ketika kita kita lipat, kemudian kita mau simpan, kemudian lipat lagi. Banyak cara sebenarnya melipatnya. Dari bahan apa? Sponsor. Saya terimanya jadi ini sih. Kalau kita kan biasanya pakai bahan belacu ya. Iya. Bisa beli belacu. Ini ya. Yang tandu yang rata dan keras. Ya.
patah tulang leher. Saya belum bisa bawa hari ini karena semuanya sedih. Iya, tidak apa-apa. Semuanya udah oke. Tergantung ya. Kebutuhannya kita apa ya? Ini akan lebih mudah kita untuk melakukan pengangkatan korban, terutama untuk menjaga banyaknya gerakan di korban. Karena ini tinggal kita pasang ke bagian bukan yang biasa COVID kan bukan. Ini yang corona bukan yang COVID. Yang biasa kita COVID yang di bawah. Jadi, ini adalah kalau kita bilang di kesehatan stretcher yang akan untuk melakukan pengangkatan dan penderitaan. Untuk pemasangannya akan lebih mudah, kita tinggal masang di dua sisi penderita atau korban. Dosanya udah tahu gerak, korban nggak boleh gerak. Ini korban yang kebiasaan nih, diam aja. Jadi untuk menggunakan ini, jadi kita satu memasukkan ke belakang dan satu memiringkan. Masukkan dan miringkan. Ya. Nah, pelan. Nanti harus dua orang. Ya. Masukkan dan miringkan. Masukkan dan miringkan. Ya. Kapan dia udah pas, kita tinggal mengunci. Oke. Selesai. Makanya ini yang saya katakan lebih aman, lebih nyaman karena kita tidak usah mengangkat penderita. Kalau kita mengangkat penderita, tentu untuknya akan berubah. Ya. Tapi dengan ini lebih aman. Ya. Ini tinggal mengangkat. Ya. Mengangkat boleh kiri kanan. Ya. Oke. Itu yang pertama komando. Ya, mulai mengangkatkan. Ya. Posisi. Ya. Ya. Berdiri seperti ini. Ya. Kita mengangkat. Satu komando yang memberikan perintah. Angkat 1, 2, 3 barengan. Ya. Kemudian 1, 2, 3 jalan. Jadi satu orang yang memberi komando. Oke. 1, 2, 3 turun. Oke. Ya. Itu yang pertama. Kedua, yang perlu diperhatikan, yang memberi komando, kalau menurut Anda, posisi dia harus di mana? Depan. Kanan depan. Kanan depan. Kenapa harus di kanan depan? Melihat jalur. Ya. Itu menurut pendapat Anda. Tapi secara teori, yang memberi komando harus posisi di belakang. Kanan. Ya, fungsinya dia bisa melihat keadaan korban. Sewaktu-waktu korban ini ada kendala di jalan, kita bisa lihat, wah kayaknya tidak pas. Kita turunkan, kita lakukan RCP. Tapi kalau kita di depan, tidak mungkin kita sampai dalam mobil gitu, intinya ya. Jadi berada di belakang yang harus selalu bisa mengawasi korban, gitu ya. Dengan tandu seperti ini, Sini semua. nah, kalau di kanan semua, kalau di kiri semua. Oke, ya. Gitu. Ya. Oke. Sekarang posisi jongkok. Posisi jongkok, ya. Posisi jongkok, kaki satu bertumbuh. Oke, ya. Aja kelihatan ini udah dibuka ya. Oh, contoh aja. Ayah, untuk memindahkan aja nanti. Pindahkan di situ nanti. Oke, apa terus? Oke, Mas. Sedapat mungkin masuk melewati. Ya, pelan. Ya. Posisi ini di sini, Bang. Jadi di sini. Satu tangan ya. Oke, bisa agak sini. Ini satu di sini, satu memeluk. Posisi tangan harus ya.
Ini akan berat ini, abang ini yang berat nanti pasti, karena posisinya kurang. Ini Nggak apa-apa dia. ya. Kalau sudah kayak gini, ya. Kalau sudah kayak gini, angkat penderita taruh di lutut masing-masing dengan satu komando. 1, 2, 3 taruh di lutut. Ini harus berhati-hati. Kalau kita tidak pas lutut badannya, akan terjadi dislokasi di daerah lutut kita nanti. Oke, udah masuk? 1, 2, 3. Angkat taruh di lutut. Oke, nah begitu ya. Begitu juga untuk berdiri. 1, 2, 3. Oke. Ya Allah, berat amat. Ya, berjalan. Kemudian menurunkan hitungan 1, 3, lepas 2, 3. Ini komando dulu. Komando siapa nih? Oke, lanjut. 1, 2. Satu udah masuk tangan dulu. Ya. 2, miringkan. Miringkan dulu. Langsung aja. Oh. 2. Oke. Ya. 3. Ini ya. Kemudian ini Miringkan. 4. Oke, nah baru jalan. Jalan itu terserah. Jalan. Ya. Udah mandi gue nih. Hitung ulang. Jangan bercanda terjatuh bang. 1. Turun, jongkok. 2, sikat semula. 3. 3. Yang lain juga jangan jadi penonton. Lagi ada. Satu turun dengan posisi yang sama semuanya. 1 ambil korban, kemudian 2 angkat ke paha, kemudian berdiri, didirikan langsung boleh di paha atau langsung berdiri boleh. Nanti setelah berdiri kan boleh. Karena ketika kita sudah mengangkat korban lalu kita miringkan, itu beban korban akan lebih enak kita mengendalikannya. 1. Atas sedikit bang. Salah tangan. Belum lah. Salah enggak kok angkat lah. Dapat diangkat. Turunin dulu lah. Ya. Cikur buat memang gerak. Begini tangan tuh, ngunci. Ya. 2. Ya. Betul. Ya. Bukan. Udah posisi aman. Ya. 3. Wah. Korban miringkan. Jalan. Ya. Stop. 1. Luruskan. Di siku, di lutut. Taruh dulu. Tahan. 2. 3. 4. Tepuk tangan dong. Karena buat korban. Bagus terus bagus. Di pinggang, Riz. Pinggang belum masuk. Di pinggang, Riz. Tar, posisi tangan salah. Pelan-pelan. Kalau 1 udah pasti posisinya udah masuk, baru masuk kedua. Ya. Di leher. 1 masuk leher. Ini harus ada pembagian tempat nih. Kalau posisi seperti ini yang susah. Nah, tapi ini harus geser sedikit ya. Ini tangan di sedikit. Nah, ini dipegang. Ya, di bagian ini di bagian. Oke. Gas posisi kaki kau salah, Gas. Oke. Ulang dulu. Usah mau duduk kayak begitu. Nah, gitu Ya. 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 2. Pasut dulu. Leher. Oke. Boleh. Ush. Aris tangannya posisi belum kuat. Ini Riz, kunci. Ya. Aha. Satu jalan. Leher belum. Oke, korban 1. Posisi tangan. Tangannya salah tuh tangan korbannya. 2. 3. Korbannya dilindungi. Pelan ya. Ya. 3 angkat.
5, berdiri. Lima miring apa lima tidur? 5 angkat. Itu loh ini. Oke. Nah, dirikan pohon. Jalan. Mati salah. Terus pas ngembang. Ya. Kita dulu. Yang pertama. Yang jelas penggunaan oksigen kita gunakan untuk penderita yang memang butuh suplai oksigen. Kalau kita yang dalam keadaan seperti sekarang ini aman-aman aja, kita nggak butuh dengan alat ini karena kita bisa menghidupnya sendiri. Tapi indikasi orang kekurangan oksigen, yang pertama kita bisa lihat indikator. Ya, oximetri ya, oximetri itu karena kalau dengan alat ini kita mudah orang ini akan kekurangan oksigen, kita bisa lihat di sini. Dengan alat ini kita pasang di jempolnya akan bisa terlihat dari sini berapa persen. Yang normalnya dia 98%. Kalau dia menunjukkan 98%, dia aman bernapas. Tapi bila kurang dari situ 90% misalnya atau 80%, itu cenderung akan kelihatan napasnya akan lebat. Dan dia akan berlomba untuk menghirup oksigen itu. Dia akan kelihatan sangat sesak. Nah, inilah yang harus kita gunakan. Alat bantu untuk melakukan untuk menyalakan penderita. Ya, karena bila oksigen kurang di tubuh kita dan berlangsung lama, maka akhirnya shock, akhirnya gip. Ya. Jadi rangkaian begitu, ya, rangkaian seperti itu. Kalau kita lambat, mereka kurang suplai oksigen, akan terjadi suplai oksigen ke otak akan terganggu, akan terjadi hal-hal yang disebut tadi ya, sampai akhirnya dia meninggal. Ya. Kemudian dia bisa juga akan melumpuhkan seluruh anggota gerak kol, Kalau orang ini dalam keadaan sadar, kita bisa langsung bertanya, Pak, ada nggak yang saami masuk? Nyaman nggak dalam keadaan kita kasih 3 liter? Oh, belum masuk Pak, masih susah. Naikkan ke 4 liter. Udah nyaman, udah nih Pak kasih agak kurang. Naikkan sampai maksimal 5 liter. Ya, 5 liter. 5 liter ini udah sangat kencang. Kalau kita pakai ini 5 liter itu udah terasa. Kemudian kita ajarkan mereka untuk mengatur napasnya. Ayo Pak, tarik pelan, lepas. Napas seperti biasa Pak, napas seperti biasa. Ini harus komunikasi kita ini harus selalu. Karena mereka ini kalau kekurangan oksigen penurunan kesadaran. Apabila kita tidak mengajak komunikasi, justru dia akan lena lagi. Bila perlu sambil tepuk, ayo Pak, terus Pak. Napas biasa Pak, napas biasa. Dia kasih semangat. Iya, harus begitu. Untuk mensuges korban ini supaya balik lagi ke arah normal, gitu ya. Untuk memberi oksigen itu tadi, sudah saya katakan tadi, sesuaikan. Kita kalau memang, tapi kalau memang pasien ini sudah tidak sadar, kita nggak soalnya nyaman tuh Pak, nggak akan jawab dia, ya. Langsung kita naikkan ke 5 liter ya. 5 liter itu ukurannya di sini, tinggal ada ya. Oke, sorry. Ya. Nih, di 5 liter posisi. Yang balonnya di posisi 5. Ya, jadi ini kan untuk menaikin lagi ke turunnya. Itu udah maksimal Pak. Ya, untuk kita yang dalam keadaan tidak sadar biasanya sudah 5 liter ini sudah sangat kuat, sudah sangat kencang ya. Bikinnya tadi cuma dulu aja. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk selang oksigen ada beberapa macam. Ada yang nasal, ada yang ya bermacam-macam ya modelnya. Ada yang langsung pakai di 2 cabang masuk ke hidung ya. Hal-hal yang seperti ini juga kita harus paham ya. Tapi ini peralatan ini cukup berat, tidak mungkin kita bawa. Tapi kalau untuk di suatu
kegiatan-kegiatan biasanya kalau untuk kayak penyelam ini pasti ada untuk antisipasi ya. Main, tekan, mainkan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Kasih itu temannya yang niup. Kamu kan berdua. Bertiga. Hidung dia tutup. Posisi dong, jangan lupa. Oke, lanjut. Kedalaman 5 cm. 1, Ya, benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau capek menentukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau capek tukar sama yang megang kepala, ndak. 1, 2, Ndak. Nanda megang kepala. Suruh dia menekan. 11, 12, 13, 14, 15. Suaranya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tarik itu hidungnya, palanya akan buka jangan namanya. Oke, udah satu siklus ya. Gimana rasanya? Letih. Satu siklus. Tergantung, kalau panik kayak lupa, tapi kalau dinikmati tidak. Oh. Posisi tangannya meninggal apa? Coba ikutin kita. Ya. Kasih kurang sedikit. Ya. Dulu itu nggak disuruh ya? Ya, dulu ya. Ya udah. Ya. 3, 4. Sorry, Bang. Kalau nggak ganti ya. Siap ya. Yuk. Siap langsung ambil alih. Yuk, ambil alih. Ya. Perkirakan 5 cm kedalaman. Ayo. Biar dadanya. Mantap. Setelah jadi motor aja. Tapi motivasinya atau itu yang mau ngasih nama tiup nafas yang pegawai itu dia udah capek dia nafas dulu jangan dia suruh Korban-korban nantinya. Itu juga TNI tidak akan bisa bergerak juga sendiri tanpa bantuan dari rekan-rekan yang lain. Ya, karena stakeholder kita banyak di Belitung ini dan kita bisa memadukan nanti masing-masing peran kita. Benar tadi yang dikatakan TNI perannya seperti ini, walaupun kita nggak bisa berperan seperti TNI, minimal ada yang bisa kita lakukan untuk membantu kegiatan di lapangan untuk penanganan bencana.
Ya, mudah-mudahan untuk ke depan kita lebih maju, lebih bisa untuk menerapkan ilmu kita. Kita tidak berharap itu kejadian ada, tapi begitu kejadian itu ada, kita telah siap dengan SDM kita. Itu mungkin satu lagi tambahan, mungkin rekan-rekan nanti ada yang pengen sharing, pengen ketemu, silakan kita TNI 24 jam terbuka. Ya, kita sama-sama kita Ya udah, yang cowok di depan tunjuk. Hari belakang aja nih, diri belakang lo. Dekat itu pelatihnya. Yang cowok depan atau bagi. Yang cewek sana belakang. Air sana ya. Oke. Jangan. Jangan lupa oke. Tuh 2, 3. Yang PMI apa nih? PMI masih hebat berarti gol ya. 10. Nah, PMI oke. PMI oke. Sekali lagi. Sudah, saya lagi. Ini kakak Jepang. 1, 2, 3. Oke, thank you. Untuk